Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Nur Permanda, NIM 222018058, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan keterangan tentang MK, analisa laporan keuangan dan pasar modal. Dosen saya Bapak Priski Danur Rahmat, SE MAK. Hal ini saya akan menjelaskan tentang solvabilitas. Yang pertama itu ada pengertian solvabilitas. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pasti terlibat dengan yang namanya utang. Utang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu. Akibat transaksi yang pernah terjadi di masa lalu, jumlah utang perusahaan erat kaitannya dengan solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah utang-utang yang harus dibayar. Sedangkan rasio solvabilitas adalah perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan utang-utang yang harus ditanggung. Dari rasio solvabilitas ini, kita bisa mengetahui sejauh mana perusahaan mampu melunasi utangnya jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, yang kedua, itu ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas tak hanya terdiri dari satu macam, berikut 3 di antaranya. Yang pertama ada debt to asset ratio. Digunakan untuk membandingkan berapa besarnya aktiva perusahaan dengan jumlah uang secara total. Dengan ini, kita diharapkan bisa mengetahui seberapa jauh utang perusahaan mempengaruhi pengolahan aktiva yang ada. Kita tinggal membagi total hutang yang ada dengan jumlah aktiva atau tetap. Karena hasilnya biasanya berupa persentase, maka dari hasil pembagian tersebut kita harus mengalihkannya dengan 100%. Nah, ini rumus dari debt to ini, yaitu debt to asset ratio sama dengan dalam kurung total debt dibagi total aset ditutup kurung dikali 100. Nah, yang kedua ada debt to equity ratio, adalah perbandingan yang menunjukkan total utang dengan ekuitas atau modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah membayarkan semua kewajibannya. Nah, ini dia rumus dari debt to equity ratio, yaitu tutup kurung, buka kurung, total debt dibagi equity, tutup kurung dikali 100%. Ada yang ketiga yaitu tangible asset debt coverage. Sedangkan rasio satu ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara utang jangka panjang yang ditanggung perusahaan dengan aktiva tetap berwujud. Dengan menghitung rasio solvabilitas ini, kita bisa menemukan berapa besarnya setiap rupiah dari aktiva berwujud yang Anda miliki untuk membiayai utang jangka panjang. Jadi, jika nilainya semakin tinggi, maka akan semakin membuka peluang bagi perusahaan untuk mencari pinjaman baru dan sebaliknya. Ini dia rumus dari solvabilitas yang ketiga, yaitu tangible asset debt coverage sama dengan fixed asset dibagi long term liabilitas. Adapun tujuan dan manfaat solvabilitas. Yang pertama itu ada menganalisis status perusahaan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pada pihak ketiga. Yang kedua, mengetahui suatu status perusahaan dengan melihat keseimbangan antara jumlah modal dan aktiva tetap yang dimiliki. Yang ketiga, mencari tahu berapa besarnya rupiah dari modal sendiri yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran utang jangka panjang. Nah, yang keempat, untuk melihat sejauh mana pengaruh utang yang ditanggung perusahaan terhadap pengolahan aktiva yang ada. Nah, memang dibutuhkan untuk melihat solvabilitas dalam usaha Anda. Seiring perkembangan teknologi, Anda tidak perlu untuk menghitung secara manual. Slack Accounting merupakan software akuntansi online yang dapat membantu menghitung solvabilitas Anda. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon ampun.
pada Tuhan Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.